asinan. Jadi di sela anak-anak mengikuti pelajaran atau praktek, mereka bisa, ini buku sudah tertata rapi, bisa baca-baca buku ada di pojok baca sama sini. Selanjutnya ke bengkel TBSN atau teknik sepeda motor. Di sini di bengkel juga kita menyediakan buku ya yang sudah tertata rapi. Jadi di sela-sela mengikuti praktek, ini bukunya sudah tertata rapi, jadi anak-anak bisa membaca-baca dengan buku yang sudah tersedia. Selanjutnya ke bengkel TPTU atau teknik pendingin dan tata udara. Di sini juga ada pojok baca yang ada di pada pojok sebelah sini. Di sela-sela anak praktek juga bisa membaca-baca buku yang ada di sini sambil menunggu giliran untuk praktek selanjutnya. Selanjutnya ke bengkel TOT atau Ototronik. Di sini bukunya sudah tertata dengan rapi. Selamat pagi Bapak Kapolri. Di sini ada Bapak Kapolrinya juga. Di sela-sela anak praktek jadi bisa membaca-baca buku. Tempatnya juga sangat nyaman sekali karena bisa lesehan Pak ya. Terima kasih Bapak. Pojok baca selanjutnya ada di bengkel TI atau Teknik Elektronika Industri. Ini bukunya tertata dengan rapi dan tahun kemarin TI juga telah meraih juara kedua untuk lomba pojok baca. Jadi bukunya sudah tertata rapi di sini dan anak-anak bisa membaca buku sambil menunggu praktek atau giliran praktek. Ruang guru juga kita sediakan pojok baca seperti ini, jadi Bapak Ibu guru di sela-sela waktu belajar bisa membaca-baca buku, juga anak-anak bisa membaca-baca buku. Di depan ruang guru juga ada keranjang, di sini ada sejaga buku. Bapak Ibu guru bisa menyediakan buku yang tidak terpakai, jadi bisa ditaruh di sini, bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang lainnya atau siswa yang lainnya. Ini juga nanti Pak Wan juga akan mengalir. Selanjutnya ada di bengkel TKJ atau teknik komputer jaringan. Di sini bengkelnya, jadi di sini ada selamat pagi Bapak, ngajar apa Pak? Sejarah. Jadi kebetulan ini ada materi sejarah. Pojok baca ada di sudut sebelah sini. Jadi di sini anak-anak bisa membaca-baca buku sambil menunggu materi selanjutnya. Gitu ya. Panggung apresiasi. Di sini ada penampilan salah satu berita untuk storytelling. Selanjutnya, selain digunakan untuk panggilan apresiasi, di sini bisa juga kita gunakan untuk nobar atau nonton bareng karena keterbatasan ruangan di perpustakaan kan. Selanjutnya adalah pojok baca. Di sini kita menempatkan 4 pojok baca. Yang pertama adalah pojok baca bahasa Indonesia. Yang kedua pojok baca bahasa Inggris. Pada pojok baca ini kita ada 2 bagian. Yang pertama adalah mading. Untuk madingnya ada artikel di situ. Setelah artikel ada puisi. Kalau bahasa Indonesia berarti artikel tentang bahasa Indonesia dan puisi bahasa Indonesia. Untuk pojok baca bahasa Inggris berarti untuk madingnya berisi artikel, puisi atau pantun dalam bahasa Inggris. Di sini juga ada rak bukunya. Kalau rak buku bahasa Indonesia berarti seputar tentang bahasa Indonesia. Kalau rak buku bahasa Inggris berarti buku seputar bahasa Inggris. Pojok baca yang ketiga yaitu pojok baca bahasa Jawa. Untuk pojok bahasa Jawa sama dengan pojok baca bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalamnya juga ada artikel tentang bahasa Jawa, pantun bahasa Jawa. Dan di sebelahnya atau yang terakhir adalah pojok baca untuk bahasa Jepang. Di
Di sini menggunakan bahasa Jepang dan Bu Surya sendiri mendapatkan artikel ini dari Jepang langsung. Juga ada rak bukunya, rak buku untuk pojok baca bahasa Jawa. Di dalamnya juga ada buku-buku tentang bahasa Jawa untuk bahasa Jepang juga. Buku-buku yang berisi tentang bahasa Jepang. Gerobak R3 merupakan salah satu keunikan dari hasil perpustakaan Niro. Gerobak R3 ini menggunakan tenaga surya, merupakan perpaduan dari gabungan ilmu yang didapatkan oleh anak-anak dari ilmu untuk ototronik, sepeda motor, dan mesin. Oke, di sini pembagiannya sama dengan DDC. Jadi dimulai dari 00 sampai dengan 900. Jadi sudah kita bagi berdasarkan klasifikasi DDC. Inilah ruang perpustakaan SMK Negeri 2 Pasuruan. Sebelum menuju ke dalam, di sini kita ada papan pengumuman. Pada papan pengumuman ini ada informasi perpustakaan yang terbaru. Di dalamnya ada buku baru kami, kemudian ada novel terbaru kami. Untuk novel di sini juga kita sertakan sinopsisnya. Jadi anak-anak bisa menyimak terlebih dahulu sebelum membaca isinya. Selanjutnya ada di sini visi misi kami, juga tata tertib perpustakaan, dan juga ajakan-ajakan membaca. Kita manfaatkan ruang-ruang yang ada, jadi kita tempeli untuk ajakan-ajakan membaca. Silakan masuk, inilah ruang perpustakaan kami. Ketika baru masuk, kita akan menemukan di sini adalah rak display buku baru. Hampir sama dengan di papan pengumuman tadi, ini buku baru kami yang tersedia di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kirinya adalah untuk novel terbaru kami. Di sini juga disertakan sinopsisnya. Kemudian di pojok ini ada rak majalah kami. Setelahnya adalah lemari penitipan tas. Jadi sebelum anak-anak masuk, tasnya ditaruh di lemari penitipan tas. Di depannya ini adalah meja sirkulasi. Di sini ada salah satu pemustaka kita yang melakukan peminjaman secara manual. Kemudian ini adalah rak entrepreneur hasil karya siswa-siswa kami. Kebetulan sekolahan kami juga sekolah Brut, jadi ini hasil produk yang kita pasarkan. Kita lanjutkan, yang sebelah sini adalah ruang kerja staf perpustakaan. Ini ada ruang kerjanya, ada meja kerja, ada kursi kerja beserta perangkat komputernya. Di sebelah ruang staf kami, di sini ada ruang kepala perpustakaan. Di ruang perpustakaan juga kita tempelkan peta kami, ya ini peta tentang world map-nya. Di bawahnya kita memanfaatkan ruang yang ada, jadi ajakan-ajakan kita tempelkan di sini. Di sebelahnya, di sini kita bagi beberapa. Yang pertama adalah buku atau hasil karya siswa kami. Ada globe. Di sini setelah hasil karya siswa, di bawahnya adalah hasil karya guru-guru dari SMK Negeri 2. Di bawahnya adalah rak buku daerah. Hasil karya siswa juga ada clipping dan lain sebagainya. Kita lanjutkan yang sebelah sini. Ini adalah rak buku yang ada beserta ruang bacanya. Di sini terdiri dari kursi baca, meja baca. Untuk buku-buku sudah kita tata berdasarkan klasifikasi DDC. Kita mulai dari 00 sampai dengan 900. Yang mulai dari 800 sampai 900 kita taruh di atas. Jadi kita ada ruang yang di atas. Ruangan atas itu berupa lesehan, ya. Disesuaikan. Untuk 800 kan berupa kesusastraan, berupa novel-novel. Jadi anak-anak bisa menikmatinya sambil lesehan. Di sini kita kasih lala atau kita kasih warna-warni, ya. Bisa dibedakan, ini kita kasih warna-warni, ada coklat, ada kuning, ada merah,
ada biru. Jadi kita mempermudah kita untuk menata, karena anak-anak setelah baca langsung ditaruh di sebelah sini ada keranjang ya, ada keranjang tempat menaruh buku setelah dibaca. Untuk mengembalikannya mempermudah bagi petugas perpustakaan mengembalikan ke tempat semula. Bergeser sedikit, di sini ada hasil karya siswa kita tempelkan. Jadi ketika anak-anak melihat hasil karyanya dipajang, mereka juga akan merasa bangga gitu ya. Di samping itu kita juga memamerkan. Untuk tempelan sebelah sini, di sini ada lukisan atau karya foto siswa kita tempelkan. Ada layanan fotokopi di sini. Jadi anak-anak yang membutuhkan mungkin beberapa yang mau fotokopi, kita sediakan untuk layanan fotokopi. Ada hasil karya juga di sini, lukisan anak-anak. Kemudian yang di bawahnya adalah rak surat kabar. Kita masuk ke dalam. Di sini ada dua ruangan lagi. Yang pertama adalah ruang referensi. Ruang referensi adalah karya-karya yang terbatas, yang mahal atau berupa kamus, bisa juga berupa ensiklopedi. Terbatas seperti ini ruangannya, buku-bukunya sudah kita tata dengan rapi agar menarik untuk membaca, anak-anak membacanya. Ruangannya seperti ini. Di sebelah ruang referensi, di sini ada quiet room atau ruang hening. Jadi ketika anak-anak ingin mencari inspirasi atau teman-teman Bapak Ibu guru mau mencari inspirasi untuk menulis, kita sediakan ruang hening di sini ya. Jadi ruangnya hanya dibatasi seperti ini tanpa ada buku, tapi kita tetap ada ajakan-ajakan untuk membaca. Jadi ruangannya seperti ini, bisa untuk mencari inspirasi. Kita lanjutkan ke ruang yang ada di samping. Yang ruang di sini sama. Ini buku-bukunya kita tata. Untuk yang di depan itu adalah display, sedangkan sisa bukunya kita taruh di sini. Juga yang ada di samping sebelah sini. Jadi rak yang ada di sini ini sama, sudah kita klasifikasikan berdasarkan DDC-DW. Tetapi ini adalah sisa dari rak-rak yang ada di display. Kita lanjutkan di sini. Karena keterbatasan ruang kita, jadi ruangan ini bisa multifungsi. Untuk ruang pertemuan juga kita bisa menggunakan ada di sini. Karena personal kita cuma 4 orang, jadi untuk pertemuan kita bisa menggunakan ruang ini juga. Di sini juga ada banyak komputer dan laptop. Jadi ini juga merupakan area untuk mencari atau browsing internet. Kita lanjutkan yang ada di belakang. Ini adalah gudang kami. Gudang kami juga kami tata. Di sini ada buku paket. Buku paket yang sebagian sudah kita pinjamkan ke anak-anak. Jadi buku paketnya ada di sini adalah sisa buku paket. Yang sebelah kanan ini adalah buku paket untuk kelas 11, yang ini untuk kelas 10, dan yang di belakang ini untuk kelas 12. Yang sebelah sini adalah hasil karya Bapak Ibu guru. Kita kembali ke bagian depan. Kita menuju ke bagian atas ruang baca atas yang berupa lesehan untuk 800 sampai 900. Untuk tanggal sendiri di sini kita pasang berbagai macam penghargaan, juga NPP kita. Kita pernah meraih 2 kali untuk lomba perpustakaan kota. Kemudian termasuk 10 besar terbaik Provinsi Jawa Timur. Ini berupa ruang baca yang ada di bagian atas. Untuk 800 sama 900, jadi mereka bisa nyantai. Untuk raknya di sini juga ada rak audio visual yang di dalamnya ada televisi, LCD proyektor, kemudian DVD player, juga tip, sound yang juga. Jadi yang sebelah sini yang berwarna merah, yang kita kasih warna merah adalah koleksi dengan 8 nomor pos 800, sedangkan yang hijau ini adalah yang 900. Kalau di sini tempat duduknya atau ruang bacanya bisa santai, lesehan. Dan di pojok ini juga ada staf kami, staf perpustakaan. Di sini ada Ibu Umi Saidah. Selamat pagi, Bu. Jadi di sini Ibu Umi bisa mengawasi anak-anak yang
membaca untuk 800 sampai dengan 900. Di sebelah ruangannya Bumi, di sini ada audiovisual. Jadi di sini kita ada ekstrakurikuler yang berupa aksi Nero untuk jurnalis, pembuatan majalah ataupun video atau film-film. Jadi di sini juga ada audiovisual untuk LCD proyektor dengan kamera. Untuk ruang baca yang ada di bawah itu pakai kursi. Di sini ada meja baca dan kursi bacanya. Kalau yang di atas tadi lesen, tapi untuk yang di bawah untuk klasifikasi 000 sampai dengan 700 ada di bawah. Jadi membacanya agak formal karena kita ada di kursi. Kita lanjutkan untuk e-library. Di sini e-library ada dua. Yang pertama adalah e-library Erlangga dan yang kedua adalah Smart Library. Untuk Smart Library kita pakai Gramedia. Ini merupakan salah satu petugas kami atau staf perpustakaan bagian IT, yaitu Bapak Nugroho. Selamat pagi Pak Nugroho. Beliau bagian mengoperasikan hal yang berhubungan dengan IT. Inilah personil perpustakaan Nero, perpustakaan SMK Negeri 2 Kota Pasuruan. Pertama, saya sendiri Siti Rohmah sebagai kepala perpustakaan. Yang kedua ada Ibu Umi Saidah. Dan yang kedua adalah Bapak Yusuf. Sebagai petugas pelayanan pembaca. Dan yang terakhir adalah Bapak Nugroho. Perpustakaan SMK Nero melayani dengan hati. Tiada hari tanpa membaca. Jadikan membaca menjadi kebiasaan. Salam literasi. SMK bisa. Pasuruan